anak didik Bapak sekalian. Jadi materi kita kali ini adalah tentang debat. Yang seyogianya kalau di buku teks itu bab selanjutnya adalah materinya biografi. Namun Bapak memilih materi debat karena materi ini Bapak anggap lebih penting dan lebih bermanfaat bagi kalian. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang materi debat ini. Yang pertama adalah definisi dari debat itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat itu adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang artinya adalah setiap pembicaraan yang menimbulkan pro dan kontra itu bisa kita katakan adalah sebagai debat dengan masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya masing-masing. Setelah itu ada tujuan debat. Apa tujuan debat itu sih dilakukan? Yaitu untuk meyakinkan dan memperdengarkan pendapat-pendapat yang berbeda, dan di akhir debat dapat saling menghargai perbedaan tersebut. Jadi debat ini bukan mencari permasalahan, bukan mencari perselisihan, ataupun itu hal-hal yang negatif. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat ketika dikemukakan itu adalah untuk menemukan sebuah simpulan yang kemudian hasilnya disepakati bersama. Walaupun saling berbeda pendapat, tetapi tetap harus dalam koridor, yaitu dalam menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya, debat memiliki struktur yang harus juga kita pahami. Struktur debat itu ada 4. Yang pertama adalah mosi, atau yang biasa dikenal dengan pengenalan isu. Jadi dalam sebuah debat itu harus ada mosi, yaitu merupakan pernyataan positif yang menentukan arah dan isi debat itu seperti apa. Maksudnya adalah sebelum debat akan ditawarkan sebuah pernyataan atau sebuah isu, kemudian dari isu itu akan ditentangkan oleh masing-masing pihak. Struktur selanjutnya adalah argumen. Nah, dalam debat, argumen ini adalah komponen yang paling penting karena masing-masing pihak akan mempertahankan pendapat-pendapat atau alasan-alasan secara logis, terlebih didukung oleh data, dokumen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Dari perdebatan yang terjadi ketika masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, dan yang pada akhirnya harus dihasil debat yang bisa disepakati secara bersama, itu disebut simpulan. Kemudian struktur terakhir adalah tim debat. Apapun ceritanya dalam pelaksanaan debat, kalau tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam debat tersebut, maka debat itu tidak akan terjadi. Makanya harus ada yang namanya tim debat. Yang pertama adalah tim pro atau tim afirmasi, yang maksudnya adalah ketika mosi itu diutarakan atau dilontarkan, tim pro atau tim afirmasi ini harus mengungkapkan pernyataan persetujuannya terhadap mosi tersebut. Kemudian ada tim kontra atau tim oposisi. Nah, ini adalah kebalikan dari tim pro atau tim afirmasi atau lawannya. Yang maksudnya adalah ketika mosi itu dilontarkan atau diutarakan, kemudian tim kontra dan tim oposisi selalu tidak setuju terhadap mosi tersebut. Kemudian tim terakhir adalah tim netral. Nah, tim ini ada di tengah, yang tidak memihak ke pro ataupun tidak memihak yang kontra. Nah, selanjutnya biar lebih jelas, anak didik Bapak silahkan perhatikan contoh debat yang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Oktavianisi, dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana keseruan latihan debat bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik Full Day School merupakan sistem pendidikan yang efektif bagi sekolah menengah. Oke, tanpa perlu panjang lagi, mari kita saksikan bersama. Silakan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madiati. Saya di sini sebagai tim pro bicara pertama. Kelompok kami sepakat akan mosi kita pada pagi hari ini. Di sini didasari atas 2 argumentasi Dewan Juri yang saya hormati. Yang pertama adalah mengenai pertambahan jam pembelajaran yang ada di sekolah itu digunakan untuk bagaimana meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dengan cara, yang pertama dengan cara bisa menggunakan ekstrakurikuler yang mereka sukai, dan hal tersebut mereka juga akan bisa mengembangkan potensi mereka sehingga nanti akan berguna ketika mereka ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mengenai dengan adanya sistem Full Day School itu sendiri juga sudah berhasil diterapkan oleh 2.500 sekolah yang sudah menerapkan sistem Full Day School itu sendiri. Dan di situ juga dapat dikatakan bahwasanya di situ Full Day School lebih efektif daripada pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Pada dasarnya Dewan Juri yang saya hormati di sini karena memang kualitas gurunya di situ sudah memadai. Sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru ini mengalami pemerataan baik itu di desa maupun di kota. Sehingga terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan juga sekolah itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem Full Day School ini juga akan bisa lebih efektif lagi apabila memang menjadi pemerataan di seluruh Nusantara. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, sekali lagi saya tekankan di sini sukses bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi sukses karena siap atau tidak siap mengalami perubahan itu sendiri. Demikian dan terima kasih. Ya, kontra menyampaikan argumentasinya selama 2 menit. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Tesis yang cukup menarik disampaikan oleh pihak pro, namun dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami tim kontra tidak setuju. Alasan ketidakpersetujuan kami yaitu yang pertama mengenai sarana prasarana. Jika sistem Full Day School dinilai sebagai sistem pendidikan yang paling efektif, namun di sini tidak sesuai dengan realitanya. Jika sistem Full Day School diterapkan, maka juga dibutuhkan penunjangnya yaitu sarana dan prasarana. Kita tahu di Indonesia 75% kualitas layanannya belum memenuhi standar. Nah, jika kemudian sistem Full Day School diterapkan di pelosok-pelosok Nusantara masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum memenuhi atau memadai sarana prasarananya. Dan yang kedua yaitu mengenai para pendidik. Kita tahu ketika sistem Full Day School diterapkan maka akan terjadi perpanjangan waktu kegiatan belajar mengajar. Dan di sini juga dibutuhkan guru dan para pendidik yang mumpuni dan mampu. Nah, di sini Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia menduduki peringkat ke-14 dari ke-14 di negara berkembang. Nah, jika kemudian kita lihat kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih rendah, bagaimana mungkin kita bisa menerapkan sistem pendidikan Full Day School ini yang kita katakan efektif? Dewan Juri yang saya hormati, konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro menyatakan menganalogikan bahwasanya bagaimana kita mampu menjadikan sekolah sebagai suatu taman yang indah dan bagaimana para siswa bisa betah dan mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana. Nah, jika kemudian Setelah kita menyaksikan video tersebut dan setelah kita membahas teori tentang debat, saya rasa sudah cukup jelas. Nah, untuk lebih memahami pengetahuanmu tentang debat, di awal kita akan mengerjakan LKPD, dan LKPD itu nanti akan Bapak share di grup WA yang bisa kamu lihat nanti. Dan di situ sudah ada berupa tabel, kemudian sudah juga disediakan teks debat yang nanti bisa kamu baca mulai tim debat dari tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, kemudian sampai simpulan sudah ada. Kamu tinggal menganalisanya, kemudian kamu menuangkannya ke dalam bentuk atau dalam isian tabel. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih.